data yang akan dijual ini Nilainya jauh lebih tinggi dari nilainya jauh lebih tinggi dari 8 juta dolar. Kalau ini kredensial ini bocor, diketahui orang lain, ya orang lain nggak bisa pakai. Beda dengan ektp itu kalau bocor, bentuk digitalnya bocor, bisa kita pakai untuk daftar pinjol. Kita ngetahui kalau pemiliknya panik atau enggak, kita enkrip. responnya ternyata senegara heboh ini kan. Heboh, wah kan benar kan penting, berarti dana ini bernilai. Oke, kalau data negara kayak gini, Ya data-data berarti state actor. dan itu yang kemarin sama menteri, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah mau dibantu FBI untuk dibuka datanya gitu ya. Ya, dibuka sama FBI ya, FBI juga ikut tahu isinya. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang pembobolan data yang dilakukan oleh hacker terhadap Pusat Data Nasional, sebuah lembaga yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap keamanan data yang disimpan di dalam negeri, ternyata berhasil diobrak-abrik oleh pelaku yang kemudian sampai meminta rebusan uang sebesar 8 juta US dollar. Sebuah kejadian yang tentu saja sangat kita sayangkan. Kenapa itu bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu dilakukan oleh negara ini untuk kemudian menghindari hal seperti ini tidak terulang lagi. Kami mengundang salah seorang pakar dan pelaku yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia keamanan cyber, pelaku yang juga terlibat dalam proses penyusunan berbagai macam peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengaturan masalah internet dan keamanan internet di Indonesia, dan juga pelaku yang banyak melakukan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam proses keamanan siber di Indonesia. Tanpa berpanjang kata, kita kenalkan tamu Ruang Dialektika kali ini, Bung M. Solahuddin Manggalani. Selamat malam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya panggil Bung Didin ya, Ya, biasanya siap. lebih dikenal sebagai Bung Didin gitu di mana-mana. Ada yang bilang katanya ini salah satu cikal bakal hackernya di Indonesia katanya. Karena sudah berkecimpung lama di dunia IT dan paham seluk-beluknya. Saya mulai dari yang rame dulu, Bung ya. Kok bisa sampai lembaga yang katakanlah kalau ini tempat penyimpanan bank gitu kan, safety vault-nya yang mestinya paling aman gitu, karena ini dipunyai oleh negara dan dikelola oleh BSSN dan Kominfo, dua lembaga yang itu bertanggung jawab. Kok bisa sampai bobol? Dan kok bisa kemudian tidak ada semacam antisipasi yang kemudian mengamankan data? Karena kan kemudian yang paling meresahkan misalnya bilang, ya sudah data itu ternyata nggak bisa diapa-apakan, kita cuma bisa pasrah. Ini negara kan sepertinya kalah gitu dengan ini. Mungkin dari situ dulu, Bung. Oh ya. Ini enaknya sudut pandang yang belak-belakan aja ya. Oh iya dong. Kalau berbunga-bunga nanti Kita untuk jadi nggak memberi jelas. semacam ya informasi yang sebenarnya lah ke publik. Jadi kalau kita menelusuri pangkal persoalannya gitu ya. Pangkal persoalannya itu ya di kepemimpinan. Ya, jadi leadership di bidang IT dan lebih khusus lagi di cyber security di era informasi sekarang ini kan. Informasi ini kan sekarang minyaknya era sekarang gitu ya. Jadi apa yang bernilai, Sumber daya yang paling mahal lah sumber gitu daya ya. yang paling mahal dengan informasi. Nah, seharusnya di negara yang sudah memanfaatkan teknologi informasi secara masif seperti Indonesia, ini kan sudah hampir 100% populasi manusia Indonesia ini yang sehari-hari itu sudah sangat tergantung kepada teknologi informasi. Jadi dalam semua aspek kehidupannya. Jadi istilahnya itu secara intensif. Jadi intensif itu terus-menerus dia menggunakan teknologi ini nggak pernah terputus 24 jam dia pakai terus. Dan ekstensif, ekstensif itu di semua lini kehidupannya dia, aspek kehidupannya dia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi bekerja,
beraktivitas, bergaul, bersosialisasi itu, apa namanya, menggunakan teknologi. Sekarang aja keluar rumah kalau nggak bawa ini Ya bingung mau bayar iya, gitu kan, gitu. kalau sudah kadung pakai Istri QRIS. ketinggalan di mall nggak masalah gitu, bisa pulang sendiri. Tapi kalau handphone ketinggalan di Nggak bisa rumah itu, pulang. wah deg-degan gitu. Nah itu, jadi karena tingkat ketergantungan yang tinggi, seharusnya di tingkat kepemimpinannya, di tingkat, nasional itu harusnya sudah ada penanggung jawab, ya. Jadi istilahnya itu, kalau di dalam suatu perusahaan itu C-level-nya, manajemen paling atas ya. Jadi kalau istilah kerennya gitu ya, Chief Information Officer. Officer ya, CIO-nya itu harus ada. Jadi harus ada salah satu pejabat atau kementerian yang ditunjuk sebagai CIO dan lebih khusus Pucuknya bener ya, pucuknya benar. nggak boleh ada lagi perbedaan-perbedaan Nggak boleh, ya. Jadi kalau sudah ditunjuk misalkan siapa, misalkan Menteri Kominfo misalkan, ditunjuk sebagai CIO. CIO, nah dia boleh merangkap jabatan sebagai CISO juga, Oke. Chief Information Security Officer gitu ya. Nah itu dia bisa merangkap atau bisa juga dibedakan dengan pejabat yang lain. Misalkan untuk CISO-nya, BSSN misalkan, boleh begitu. Tapi itu tergantung sudut pandang negara bagaimana melihat kepentingan nasionalnya Dan gitu ya. the buck stop on him gitu ya. Yes, Keputusan ada di dia, nggak boleh betul. lagi kemudian Ya, ada alasan, "Oh bukan betul. saya ini," gitu. Ya, jadi ketika ketika sudah mengerucut ke satu, figur kepemimpinan, maka semua kebijakan itu ya sumbernya dari sana. Kalau sekarang ini kan scatter ya, semua bikin aturan sendiri-sendiri, oh nggak jelas lah standarnya apa itu nggak jelas. Yang lihat kemarin di RDP dengan Komisi Satu Ya itu gitu. lempar-lemparan gitu kan. Karena nggak jelas ini BSSN itu tugasnya apa, ya Kominfo di zamannya, menteri yang sebelumnya itu, tiba-tiba ketika ketika urusan cyber security itu dipindahkan ke BSSN, terbentuklah BSSN, kan dulu ada organ di Kementerian Kominfo yang mengurusi cyber security ya, ada Direktorat Keamanan Informasi di Ditjen Aptika dan ada ID Sirti dulu namanya. ID Sirti ini di bawahnya Dirjen PPI ya, yang infrastruktur internet. Nah ini dua-duanya ditarik ke, Ke BSSN. menjadi BSSN, digabung dengan Lemsanek dulu ya. Keluarlah Perpres pembentukan BSSN ini. Jadi BSSN ini dari 3 unsur tadi, ya. Ini ditugaskan untuk mengelola, cyber security. Tetapi masalahnya Pak Menteri yang dulu dengan jajarannya di Kominfo itu mengambil keputusan karena ini sudah dialihkan ke BSSN, maka Kominfo tidak lagi menangani, Merasa merasa menjadi CIO tadi ya? CISO-nya enggak gitu, CISO-nya enggak. CISO-nya enggak. Sementara jadi CIO juga enggak ditunjuk. Mhm mhm. Gitu, karena presiden nggak mengeluarkan perintah apapun yang menetapkan Menteri Kominfo sebagai CIO. Mhm mhm. Nah ini Oke. kesalahannya di situ, Penanggung jawabnya ini bahkan belum ada ya? belum ada sehingga nanti ya, siapa bikin aturan dan siapa yang, apa namanya, menyusun strukturnya dan lain sebagainya, ya nggak jelas siapa sekarang yang bertugas ini, karena nomenklaturnya nggak ada. Benar. Kalau ngomong sistem atau mendesain tuh, itu kan namanya mendesain infrastrukturnya ya. Ya ini justru mulainya dari suprastrukturnya dulu kan, Makanya ya itu aja ternyata belum jelas belum sebenarnya. jelas ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, ketidakjelasan, artinya ketika ada upaya, inisiatif dan sebagainya untuk ini berarti kan hanya parsial-parsial aja berarti. Iya, jadi yang saya bilang tadi scattered ya. Jadi situasi Berserakan di mana-mana itu ya. berserakan di mana-mana itu tentu sangat rentan ya, sangat rawan. Dan sudah pasti akan terjadi kebobolan di mana-mana. Karena sifat dari security itu seperti, rantai gitu ya. Jadi seperti rantai yang saling terhubung, di mana kekuatannya itu bukan pada gemboknya ya, tapi ada rantai yang paling lemah yang berkarat ya itu. Jadi the weakest link itu ada di situ. Iya Nah, iya iya iya. kalau scatter gini kan kita nggak bisa menjamin, mana yang kuat, mana yang nggak kuat gitu ya. Dan karena tidak saling terhubung, silo-silo, ya ketika jebol di sana dengan cepat menular ke yang lain-lain. Dan ini yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang gitu ya. Karena semua insiden misalkan kebocoran data yang sering terjadi ya Iya berulang iya. kali, bahkan bersama dengan kasus PDN ini kan ada Inavis juga bocor gitu ya. Iya iya. It BSI beberapa BSI beberapa bulan yang ya. sebelumnya ya. Jadi ini, apa namanya, merupakan rangkaian yang tidak terputus sebenarnya. Kalau kita di underground itu ngelihat ada benang merahnya semua.
Maksudnya pelakunya sama? Bukan. Jadi gelombang serangannya Oh, itu, oke oke trennya oke. itu sama karena kerentanannya Ya sama, ya 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 gitu. ya. Artinya yang kejadian yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada Ya 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 pelajaran ya. yang diambil, nggak ada Tidak perbaikan yang tidak dilakukan. tidak ada, apa Iya istilahnya, iya upaya untuk menutup celah iya, yang dulu betul sudah pernah betul. bobol itu ya, Karena, eee, addressing-nya atau apa, penanganannya. penanganannya itu dia cuman cuman ngeles gitu. "Oh itu data lama, oh itu bukan data kita," gitu. Jadi ngeles. Mhm mhm Jadi mhm. tidak mengambil take over tanggung jawab, "Oh iya ini memang harus saya perbaiki, saya perkuat, dan something harus saya kerjakan." Nggak ada begitu. Nah ini masalah leadership. Mhm mhm. Jadi kembali lagi gitu. Nah leadership ini nggak ada karena nggak ada yang ditunjuk tadi ya, dan kemudian karena kenapa kok nggak ditunjuk, ini lebih ke belakang lagi secara filosofis karena memang pimpinan nasional ini nggak punya mindset. Mhm. Mindset transformasi digital itu belum memiliki, apalagi mindset yang ketahanan digital gitu ya. Artinya dengan kondisi tata kelola yang seperti ini, Mhm. dengan kemudian ini tidak diperbaiki secara signifikan, perbaikan apapun nanti tetap aja akan terjadi yang kayak gini lagi. Betul, kan solusinya kalau ada kejadian seperti ini nih, birokrat ini, pemerintah ini, apa namanya, lagak lagunya sama, minta tambahan anggaran kemudian belanja proyek gitu ya. Mem Padahal bukan membentuk satgas ini itu betul, gitu ya. padahal masalahnya bukan di teknologi, masalahnya bukan di industrinya, masalahnya ada di tata kelola. Dan tata kelola itu masalah leadership, masalah mindset gitu, nggak ada persoalan teknologi misalkan gitu ya. Loh digital kita yang di industri itu kan sangat banyak, mulai dari e-commerce, wah macam-macam lah. Kita yang setiap hari tergantung dengan Iya layanan iya iya. internet itu kan baik-baik aja, Iya iya. bener nggak? Yang lain kan baik-baik Iya, aja yang di industri. itu kan salah satu yang kemudian jadi, apa, jadi sorotan di medsos itu kan Iya, salah satunya itu, bahwa kemudian ketika orang selama ini sudah, ya itu tadi, day to day-nya sudah ini, dan ketika berhadapan dengan, apa, pengguna, swasta, penyedia swasta, nggak ada masalah nggak gitu. ada masalah, karena memang nggak ada masalah kepemimpinan, Mhm nggak ada masalah mhm. tata kelola Dan di secara teknologi mestinya nggak rumit gitu kan? memang. Jadi beda dengan ya katakanlah 2 dekade yang lalu atau bahkan 1 dekade yang lalu, di mana aspek security itu masih menjadi bagian yang terpisah, bahkan opsional dari suatu teknologi yang hadir. Mhm Misalkan media sosial, dulu ya media sosial kan itu kan di akhir tahun 2000-an ya, mhm. akhir 2000-an ada, media sosial seperti Facebook gitu, atau yang lebih lama lagi dulu ada Friendster kalau Mhm masih ingat. mhm Itu kan nggak aman banget. Karena memang teknologi itu lahir tanpa ada security. iya Tapi versi yang berikutnya, yang lebih baru keluar gitu, misalkan Instagram, TikTok, udah dilengkapi iya 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 dengan security. Security menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau dulu iya opsional, iya iya sekarang itu nggak akan jalan kalau nggak ada security-nya. Jadi suatu teknologi nggak akan dirilis kalau tidak istilahnya itu embedded dengan security. iya iya iya. Ya, ya Masuk contohnya, end to end encrypted iya, itu ya. sekarang kan browser kita nggak bisa lagi browsing ke situs web yang tidak pakai S, Iya 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 yang ada gambar gemboknya iya ya. iya iya. Ya jadi kalau yang HTTPS itu HTTP ya. saja dia browser-nya udah nggak mau ngelihat, Iya. gitu ya. Harus Jadi harus pakai VPN dulu. harus pakai S baru dia bisa dibuka, gitu ya. Karena browser-nya udah nggak mau lagi mengakses yang nggak Mhm aman, mhm. gitu. Nah ini yang saya sebut dengan embedded security. Nah di industri, swasta, aplikasi-aplikasi yang lain selain aplikasi pemerintah, non pemerintah, itu sudah embedded dengan security. Karena memang prestisnya, compliance mereka terhadap regulasi yang berlaku di industri tersebut, misalkan Iya iya iya. perbankan, mereka nggak boleh jalan kalau nggak ada security, gitu. Jadi kesadaran akan tuntutan standar yang tinggi tadi akhirnya Ya betul, menciptakan kalau nggak dipenalti. Misalkan OJK misalkan ada bank beroperasi nggak pakai HTTPS, ya udah pasti kena penalti. Nggak mungkin gitu ya. Kalau, ngeluarin aplikasi ke publik tapi nggak ada uji keamanan terlebih dahulu, ya nggak akan dikasih izin sama OJK. iya Atau iya. bahkan didenda, dicabut izinnya bahkan gitu ya. Nah, ini nggak berlaku di aplikasi pemerintahan. Pemerintahan gencar bikin digitalisasi ya, kemudian transformasi birokrasi, bikin SPBE, bikin OSS, tapi tidak disertai dengan transformasi mindsetnya gitu. Sehingga nggak ada yang namanya embedded security itu. Semuanya ya, itu apa Iya, kemarin itu kan misalnya yang rame,
Ketahuan ternyata pengamannya hanya Windows Defender Lah, kayak gitu-gitu itu atau ya. banyak usernya itu ternyata password-nya nggak diganti dari default-nya. Nah, itu yang kalau kita mengacu ke spesifik yang kasusnya PDN. Kasus PDN itu begini. Jadi, provider yang menyediakan, ya sebut sajalah providernya ini kan Telkom. BUMN ya, Telkom dengan anak usahanya Telkom, Sigma dan kemudian, apa namanya, Lintas Arta penyedia network-nya, kemudian ada anak usahanya Telkom yang lain yang menyediakan, apa namanya, storage ya. Mhm mhm. Ini, eee mereka itu bukan pemain baru di industri cloud services ya, di industri data center ini. Jadi mereka sudah sangat berpengalaman gitu bahkan Telkom Sigma itu pelopor di industri ini, di Indonesia ya. Karena dulu kan, Telkom Sigma itu kan sepenuhnya swasta sebelum dibeli oleh Telkom. Jadi dia pelopor di Indonesia ini. Jadi standar-standar untuk teknologinya itu Pasti. pasti sangat tinggi ya? Dan industri cloud di Indonesia, industri data center di Indonesia itu kan nggak cuma melayani Indonesia, nggak cuma ngelayanin pemerintah. Bahkan pemerintah itu kecil aja. Ini ngelayanin global mereka ini. Jadi Artinya industri kita sudah sangat maju. oh iya, pemain global dan global itu global standar. Dia nggak mungkin bisa nglayani Pasar pasar luar luar negeri gitu ya, pasar global kalau mereka tidak tidak comply comply. dengan standar. Jadi yang diberikan ke PDN itu oleh industri, dalam hal ini pelakunya adalah Telkom tadi, Telkom Group ini, konsorsium ini, itu sudah memberikan semua fitur. Termasuk keamanan, termasuk teknologi backup-nya, bahkan termasuk ada namanya, apa namanya, surface attack analysis ya. Surface attack analysis ini adalah, cara analisis, secara terotomatisasi dengan menggunakan artificial intelligence gitu, untuk mendeteksi adanya serangan termasuk ransomware, dan bisa mengetahui kronologisnya bagaimana serangan ini terjadi, tanpa harus repot-repot forensik. Jadi fitur Dengan sendirinya sudah iya, bisa tercatat gitu. betul. Dan itu ada, disediakan, dan ada di dalam tender Mhm. itu, dokumen tendernya itu ada. Dan kalau kita tanya ke Telkom Sigma, sediain nggak? Sediain Oke. Pak, karena itu fitur default dalam layanan enterprise. Karena itu kemudian kemarin terungkap misalnya katanya level layanan mereka itu tier 4 itu ya? Iya, persoalannya bukan di teknologi yang disediakan, masalahnya sudah disediakan nggak dipakai. Misalkan backup disediakan, kan itu direkturnya kan kemarin bilang, ini, apa namanya, virtual mesinnya yang di 6.000 tersedia nah, 6.000 dia gitu. punya persediaan 6.000 Mhm ya, sementara yang terpakai baru 5.700. mhm Berarti kan masih sisa, mhm. gitu kan. Kemudian backup-nya dia 100% dia Iya iya punya, iya iya. gitu, tapi nggak dipakai. Punya cold storage gitu katanya Iya, gitu ya. dari 282 yang terdampak ya, tenancy yang terdampak 282, kalau ngelihat DPR kemarin, RDP DPR kemarin, apa namanya, yang memanfaatkan backup cuma 44, Iya. gitu. Jadi dari situ kan kita bisa pertanyaannya, "Loh, wong tersedia kok nggak dipakai sih?" Ya itu pertanyaannya. Sama dengan DPR kemarin nanyanya Dijawab sendiri kan sama Menkominfo, ya. soalnya memang nggak diwajibkan Nggak katanya. diwajibkan. Lah itu, Opsional kalau ya. dikejar lagi kenapa kok nggak diwajibkan? Karena aturan anggarannya begitu, Iya gitu. katanya. Aturan anggarannya begitu. Wah, udah. Seberapa banyak sih harus nambah anggaran kalau mau backup itu kan rasanya kalau Jadi sebenarnya bukan karena anggaran yang nggak ada, tapi menurut saya itu karena sudut pandang auditnya ya. Jadi backup itu kan barang yang diadakan tapi nggak dipakai. Dari sudut oke pandang auditor itu oke, pemborosan. redundant gitu ya? Ya, dianggap Iya duplikasi iya kayak iya. apa gitu ya, atau pemborosan gitu ya, dan itu dianggap merugikan keuangan negara, itu problemnya. Mmm, Kan ini, apa namanya, manajemen project by terror kan di negara kita ini sekarang. Jadi setiap penyelenggara proyek itu diteror, ditakut-takuti dengan masalah oke compliance audit oke itu. oke. Karena salah sedikit atau dianggap salah, ya itu mereka jadi pesakitan gitu, padahal itu belum tentu salah. Jadi sandera politik kadang Ya, gitu. karena kan memang mekanisme anggarannya begitu, undang-undangnya ngomongnya begitu gitu ya. Mhm. Jadi nggak salah auditornya juga gitu kalau dia mengaudit dengan sudut pandang yang seperti itu. Padahal IT itu teknologi cloud khususnya ini, adalah satu teknologi yang memberi peluang kita untuk memiliki fleksibilitas tinggi. Jadi istilahnya itu scalability. Mhm. Kalau kurang bisa nambah, kalau Iya iya kelebihan iya. bisa dikurangi. Iya iya iya. Gitu. Jadi malah bisa berhemat dengan teknologi ini gitu. Tetapi mekanisme anggaran kita itu rigid gitu, harus direncanakan,
dan implementasinya sesuai dengan perencanaan, kalau keluar dari itu dianggap sebagai penyimpangan. Iya iya Nah iya. ini Kadang masalah. kadang hanya masalah waktu Iya. aja sudah jadi masalah gitu ya. Nah sebenarnya praktek di beberapa lembaga itu mungkin kok politik anggarannya itu diubah. Jadi untuk khusus ini untuk PDN ini ya mekanisme anggarannya harus diubah. Gitu, itu bisa kok, bisa dengan perpres ya, misalkan waktu zaman Covid, ya untuk bantuan-bantuan itu, pengalian anggaran segala macam itu kan kalau kita, normatif aja sesuai dengan nomenklatur melanggar semua itu presiden. Tapi kan presiden berani mengeluarkan perpres untuk mengubah itu, sehingga fleksibilitasnya tinggi sesuai dengan kebutuhan, kedaruratan pada saat Mhm itu. mhm. Nah harusnya diperlakukan sama, seperti Oke, PDN. biar kita juga lebih memahami kenapa hari ini tata kelola ini begitu lemah gitu. Ini Mhm, kan pasti terjadi karena rangkaian proses yang, apa istilahnya, mempengaruhi yang mhm proses-proses mhm. sebelumnya gitu. Iya Dan Bung kan, terlibat cukup detail, apa, cukup iya, intens bahkan dari awal-awal. Bahkan mungkin sebagai salah satu juga industri, apa, pionir di industri IT di Indonesia gitu mhm ya. Dan dalam proses-proses penyusunan regulasi juga banyak terlibat. Coba dibantu kami Bung untuk ya mungkin agak sedikit mundur gitu ya. Bagaimana sih landscape hari ini tuh tercipta di Indonesia dari sisi regulasi, dari sisi sehingga kemudian mhm mungkin pemerintah lemah di banyak aspek itu ya, tapi ketika kelemahan ini terjadi di dunia IT ya seperti ini kan jadinya kan. Ketika mhm. ada kelemahan, ada serangan, langsung dampaknya langsung kerasa gitu. Nah ini biar biar kami lebih paham, kira-kira ada nggak mungkin bisa diceritakan. Iya. Kalau menurut saya yang paling mendasar ya, krisis kepemimpinan ini tadi, leadership di sektor IT dan IT security ini, itu, problem mendasarnya adalah SDM. Jadi kualitas sumber daya manusia, jadi wrong man in the wrong place gitu ya. Gitu, jadi itu yang menjadi persoalan. Itu yang 25 tahun loh tapi masa itu iya wrong terus itu. iya iya, gitu. Jadi, harusnya di tempat-tempat yang sangat teknis seperti ini ya ditempatkan orang yang kompeten, orang yang profesional. Mmm. Dan itu nggak mungkin, diisi oleh birokrat ya, atau diisi politisi, itu nggak mungkin. Apalagi tim sukses gitu ya. Apalagi tim sukses gitu ya. Ya ini mohon maaf ya nggak ada maksud menyinggung siapapun, Iya tapi enggak, ini kita kan iya. sudah terbuka bahwa menterinya juga memang tidak punya kapasitas di dunia IT Iya kan betul sekarang ini. iya betul. Ya kan, ya kasihan juga Pak Menterinya jadi terkaget-kaget gitu ya. Dan perlu diingat, di sektor, IT ini, di sektor informatika ini, Kominfo itu adalah komunitasnya adalah komunitas komunitas yang paling elit di negara ini. Maksudnya gimana? Isinya orang-orang pinter semua, isinya orang-orang berpengalaman semua, isinya orang-orang profesional semua, top of the top gitu. Karena mereka melayani global. Iya 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 Gitu, iya dan iya. kita sangat bersaing loh di industri ini gitu. Bahkan katanya hacker-hacker kita aja kalau ditarung. Iya betul. Jadi kalau Pak Presiden mau membanggakan SDM kita untuk menyambut Indonesia Emas 2045 itu salah satu sektor yang bisa kita andalkan ya sektor IT ini. Dan ini kebanyakan otodidak ya? Ya iya betul, ya tapi sekarang sudah mulai terstruktur ya, Iya iya. karena ada upaya pemerintah untuk menstrukturkan ini. Ya mudah-mudahan nanti akan menjadi satu, hasil yang baik gitu ya, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Tapi tanpa itu pun kita sudah leading, kita itu sudah unggul, gitu. Nah problemnya justru nggak dipakai oleh orang kita sendiri, oleh pemerintah kita sendiri gitu ya. Yang ditempatkan orang-orang yang nggak kompeten, gitu. Termasuk birokrat. Nah, masalahnya birokrasi kompleks ini di semua tataran birokrasi, nggak cuma di Kominfo gitu ya. Di sektor-sektor yang lain itu sama. Mereka itu birokrasi kompleks di mana mereka merasa, eksis kalau punya wewenang lebih. Nah, ketika dikasih wewenang mereka mulai abuse Mhm mhm. gitu. Jadi tidak digunakan wewenangnya itu untuk melayani sebaik-baiknya masyarakat, tapi untuk abuse gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Jadi harusnya ini kalau kita mengkritik soal tata kelolanya yang sekarang dilaksanakan, harusnya PDN ini nggak boleh dikelola oleh birokrat, oleh Kominfo, oleh, kementerian, nggak boleh. Ini harus dikelola oleh profesional tadi, yang memang berpengalaman di industri tersebut. Gitu. Istilahnya itu kalau di negara lain itu istilahnya managed service. Mhm mhm. Jadi pemerintah, Kementerian Kominfo misalkan atau BSSN atau siapapun gitu ya, yang memiliki ide proyek ini, itu mereka yang mengeluarkan idenya aja.
Setelah itu diserahkan. Ada independent kontraktor gitu ya? Nah, itu diserahkan semua ke mereka gitu ya, mulai bikin desainnya segala macam. Nah, tugas dari pemerintah hanya menetapkan standar di semua level. Standar mana yang akan kita acu atau mana yang akan kita adopsi, framework-nya apa, ya, standarnya untuk manusianya harus seperti ini, teknologinya harus seperti ini, ya, nanti auditnya seperti ini gitu ya. Dia tetapkan semua, tapi kemudian pelaksanaannya siapa? Pelaksanaannya serahkan aja ke profesional, ke industri. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita yang level e-government-nya itu jauh di atas kita ya. Saya sebut aja misalkan Malaysia, Malaysia, kemudian Singapura. Singapura, kemudian Thailand. Thailand adalah salah satu yang terbaik. Ya, Thailand di ASEAN nomor 2 terbaik setelah Singapura. Nah, Thailand itu dalam 10 tahun dari peringkat dari mulai sorry lebih dari 10 tahun ya. Dari tahun 2011 itu dia di peringkat 77, sekarang itu dia di peringkat 53. Dalam hal apa itu? Dalam hal ini kualitas e-government. Kan setiap tahun ITU itu melakukan asesmen terhadap 193 negara anggota Iya PBB iya iya. ya. Di peringkat mereka bikin peringkat sampai di level mana pertumbuhan dan perkembangan E-government. e-government-nya, kualitas e-government-nya itu. Nah, itu ada di papan atas nih si Thailand dan Malaysia ini. Sementara Indonesia posisi terbaiknya itu adalah posisi yang di 2011 itu ditinggalkan oleh Thailand ya, itu di posisi 77. Itu tahun 2023. Ya, jadi Indonesia Malah kebalik gitu ya. Indonesia artinya tertinggal 10 tahun lebih gitu, satu Mhm dekade mhm lebih mhm. dengan Thailand. Dengan Thailand. Karena Thailand di 2011 itu dia membentuk satu organisasi yang menjadi CISO tadi, yang menjadi CIO dan CISO dan menangani semua e-government yang sebagaimana dicita-citakan PDN sekarang, itu, semua dipusatkan ke satu pengelolaan, ya. Tapi pengelolaan secara teknis operasionalnya itu diserahkan kepada konsorsium Operasional. nasional gitu, jadi swasta nasional. Jadi misalkan PDN ini kalau PDN ini kan sekarang kita bangun sendiri nih. Mhm. Pemerintah dapat kredit ekspor dari Prancis gitu ya. Kemudian dibelanjakan dalam bentuk apa? Membangun pusat data yang akan jadi era internet itu harusnya distributed arsitekturnya. Kalau masih pusat-pusatan itu berarti itu mindset-nya bukan mindset internet. Karena internet itu Jadi harus ala-ala kripto gitu ya? iya, Apa, teknologi blockchain gitu iya, ya? ya nggak boleh lagi yang namanya kalau sudah internet itu ya nggak terpusat, harus distributed. Nggak boleh ada yang pusatnya, karena kalau ada pusatnya single point of failure. Diserang aja pusatnya itu selesai gitu. Ya, mati Harus semua gitu. harus banyak pengaman, harus Harus banyak banyak, ini. harus tersebar gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh jadi kalau kita kan bikin PDN terpusat di satu tempat gitu ya, atau hanya dibagi ke 4 tempat rencananya gitu kan, yang ada di Cikarang, Di di Batam, Surabaya. di IKN, sama yang di Surabaya itu PDNS Oh masih iya, sementara ya. masih sementara ya? Yang satunya lagi di Labuan Bajo, padahal kita tanya di Labuan Bajo jangan-jangan listriknya nggak cukup. Karena data center itu powernya butuhnya luar biasa besar ya. Nah, yang dilakukan Thailand nggak seperti itu. Ya dia menetapkan satu standar bahwa, Thailand dan negara-negara lain ya, itu mereka menyerahkan ini kepada konsorsium Konsorsium. swasta. Swasta silakan mengorganisir dirinya sendiri, asosiasinya misalkan, siapa aja yang mau ikut nih?" Misalkan ada 4 orang yang mau ikut. Masing-masing 4 orang ini, di setiap titiknya dia punya 4 gitu. Jadi 4 istilahnya itu 4 zone gitu ya. 4 zone itu harus dia punya fasilitas katakanlah fisiknya itu berupa data center yang berada di 4 lokasi berbeda. Gitu. Jadi 3 di dalam negeri, Iya iya 1 di luar negeri. iya iya. Ini masih kali 4. 4 gitu. Jadi totalnya dia punya 16. Mhm. Bandingkan dengan Dan Indonesia yang semuanya saling membackup gitu ya semuanya istilahnya? saling membackup. Semua ini running hal yang sama gitu. Jadi kalau tadi di PDN sekarang totalnya ada 600, ada 577 ya, 577 aplikasi, 577 aplikasi ini direplikasi ke 16 titik tadi. Jadi kan bisa kebayang redundancy-nya ya, Mhm. udah nggak akan ada lagi problem backup tadi ya, kalau ada sesuatu, satu aja tumbang atau bahkan 3, 5 tumbang sekaligus yang lain masih bisa take Kalau over. mau nyerang harus 16-16-nya tadi ya? 16-16-nya dan nggak seperti di Indonesia diumumkan
oh tempatnya di sini di sini sini gitu ya. Jadi ini Intel Melayu gitu ya. Saya ini Intel loh, hati-hati gitu ya. Kayak ngundang gitu ya, Mengundang. buat hacker, Bahkan buat ini itu. bahkan sempat ada pejabat yang mengatakan ini wah, anti hacker gitu ya atau apa namanya. Hal-hal yang high profile seperti itu karena di industri atau di dunia security itu orang itu harus low profile. Ya, jadi kalau kita punya fasilitas data center yang vital itu nggak boleh disebutkan di mana. Teknologi yang digunakan apa aja, isi jeroannya itu apa itu nggak boleh dipublikasikan ya. Menjadi sesuatu yang rahasia. Begitu juga DRC-nya dari mana. Karena namanya DRC, Disaster Recovery Center itu kalau terjadi disaster, dia menjadi last resort. Bayangkan kalau last resort-nya ketahuan di mana, kalau ini diserang musuh ya udah di last resort-nya diserang ya udah tamat kita, selesai gitu. Nah itu, ya itu yang dilakukan oleh negara-negara lain itu seperti itu. Sehingga mereka bisa naik peringkat dengan cepat seperti itu. Dan tercipta yang namanya apa namanya ketahanan ya, ketahanan cyber ya, ketahanan cyber itu berkaitan juga dengan Yang kedaulatan. Bung sebut resilient tadi itu ya. Resiliency ya. Jadi ini yang apa kenapa kok ini tidak tercipta di PDN ya padahal sebenarnya PDN itu cita-citanya mengarah ke sana. Karena yang mengoperasionalkan, yang menyusun kebijakan tidak punya mindset digital tadi. Gitu. Makanya kalau kalau teman-teman kalau anak-anak saya gitu, temannya anak-anak saya itu kritiknya, "Ya udahlah itu potong." Boomer-boomer itu. Iya, potong generasi gitu. Ya, itu Yang mengendalikan ini rapat itu kemarin gantilah boomer-boomer semua gitu ya. gantilah dengan Gen Z ya atau apa generasi yang sudah digital natif, yang sudah mindsetnya itu digital. Biar lebih tajam lagi mengidentifikasi akar masalahnya. 2010 tadi Thailand mulai kelihatan inisiatif-inisiatif yang Mhm. apa, Sebenarnya melompat gitu ya. Thailand itu sudah sejak tahun 97 sebenarnya. Mmm. Itu jadi mirip-mirip sebenarnya dengan Ya makanya, enggak, maksud Malaysia. saya mau menyampaikan gini, bahwa Mhm, kita secara tadi Bung sebut SDM kita nggak kalah gitu. mhm, Industri kita juga mhm, standarnya juga sudah cukup mhm, bagus karena harus cater ke semua mhm. apa, pasar gitu ya. Nggak mungkin kemudian Iya. ketika standarnya nggak tinggi bisa melayani pasar-pasar luar negeri. Tapi kemudian pemerintahnya ternyata secara regulasi, apa istilahnya, sama sekali jauh dari mengikuti perkembangan. Nah ini kenapa kemudian industri yang sudah berkembang, pelaku-pelaku SDM yang juga di masyarakat itu juga sudah cukup bagus itu, banyak, tapi kemudian tidak mempengaruhi atau tidak tercermin dalam kemudian pemilihan SDM atau Oh yang gitu. orang-orang yang duduk di Ya karena sederhana aja, karena meskipun talent itu tersedia, nggak direkrut oleh pemerintah, gitu. Ataupun kalau direkrut dengan skema atau kondisi yang sama sekali nggak menarik gitu. remunerasi macam-macamnya itu. Iya begitu, status juga gitu ya. Teman-teman saya yang ex ID30 yang kemudian ditarik ke BSSN itu dari mungkin ada sekitar 70 atau 80 orang, sekarang mungkin tersisa kurang dari 10 gitu ya. Kenapa? Ya gitu, mereka ketika masuk ke lembaga birokrasi, ke lembaga pemerintah, itu mereka jadi warga kelas 2 atau bahkan warga kelas 3 Di lingkungan mereka ya, di di lingkungan lingkungan mereka profesi gitu. mereka. Padahal mereka kan begini, di 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 lembaga yang mengedepankan kompetensi ya, knowledge, skill, Mhm, ya, experience, mhm. ya, knowledge, skill, dan pengetahuan, ya, keterampilan, dan experience, pengalaman. Ini return to the people, bukan ke lembaganya. Jadi kalau people-nya ini keluar, ya lembaga itu zero, bukan bahkan CV-nya itu melekat di personal gitu ya. betul, gitu. Jadi satu misalkan ini tadi Thailand, Thailand itu berada di peringkat 53. Kenapa kok bisa 53 itu? Karena yang mengoperasikan orang-orang profesional yang memiliki kemampuan, kompetensi di situ. Coba orang-orang itu keluar semua, diganti sama birokrat semua. Langsung itu terjun bebas, mungkin di posisi paling buncit itu, gitu. Nah, itu yang tapi masalahnya pengambil keputusannya adalah orang-orang birokrasi, yang mindsetnya mindset birokrasi. Seperti itu. Jadi ini yang jadi problemnya, bukannya talent tuh nggak ada, tapi nggak bisa fit in di Iya dalam iya iya. sistemnya. Jadi perubahan mindset-nya itu tadi tidak hanya sekedar kemudian Iya, menarik mereka, tapi kemudian iya, bagaimana membuat kondisi yang kemudian cukup menarik untuk mereka itu mau tetap stay di situ gitu loh. betul. Contohnya misalkan begini, nggak usah expert IT lah. Kita ini aja deh,
guru honorer aja. Berapa puluh tahun kita itu mencari solusi untuk memberikan kesejahteraan pada guru honorer itu. Guru honorer kita sebut aja orang yang punya knowledge, Mhm mhm. skill, dan experience di bidang pengajaran, di bidang pendidikan ini. Tetapi mereka nggak direkrut oleh pemerintah, Mhm. nggak diadopsi. Semata-mata karena masalah apa? Politik anggaran, gimana ngasih mereka remunerasi itu. Bayar tingkat UMR aja nggak Iya, mampu nggak gitu. mampu gitu. Ya kalau gitu siapa yang mau jadi guru hari gini gitu. Sama gini, kalau orang udah kerja sebagai profesional di luar ya, kemudian, diajak masuk ke BSSN misalkan gitu ya, hanya untuk menjadi warga kelas 3 ya nggak mau lah gitu. Itu kemudian jangan-jangan operatornya itu ininya, apa namanya, level pengetahuan yang itu jauh lah dari untuk kebutuhan security ya. Betul. Nah ini kan PDN itu kan dikelola swakelola istilahnya oleh, apa, birokrat sendiri, Birokrat. ya. Nah itu juga bertentangan dengan semua teori dan practice di dalam apa di dalam, apa, teknologi informasi maupun di cyber security gitu ya. Karena, memang memang seharusnya nggak begitu gitu ya. Karena kan, eee, birokrat itu kan mewakili posisi regulator. Artinya kalau dalam pertandingan sepak bola itu kan mereka wasit. Iya 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 iya. Kalau mereka ikut bermain kan Bermain. mereka bersaing dengan industrinya, itu kan nggak benar, gitu ya. Makanya akhirnya jadi kasus BTS lah segala macam itu kan karena begitu. Karena mereka seharusnya tidak menempatkan diri sebagai operator. Caranya gimana? Seperti Thailand tadi, di-outsource lah itu ke industri yang memang kompeten. Kalau tanpa kemudian kesadaran dari kementerian, di level kementerian ya katakanlah secara pengambil kebijakan regulasi tertingginya itu, ini bukti bahwa kemudian toh kementerian yang megang kementerian, Mhm, Kominfo ini katakanlah, itu juga background-nya beragam, Bung. Maksudnya nggak murni politisi kan, iya, pernah ada apa, mhm, Pak Nur tadi, iya, pernah ada, Pak Rudiantara, mhm, yang itu juga pelaku industri juga sangat kuat, Pak Nur juga akademisi yang itu juga background ininya sangat, mhm, Pak Sofyan Jalil di mhm, awal. Tapi kan kemudian tidak terlalu berbeda apa, kebijakan-kebijakannya atau visinya dibandingkan dengan yang politisi murni. Nah ini terus di mana ininya? Atau nggak cukup hanya di tingkat kementerian? Ini jangan-jangan nggak cukup di tingkat kepemimpinan gitu kan. Artinya memang yang paling utama kita perlu kepemimpinan dulu ya, leadership-nya dulu gitu ya. Leadership-nya itu ada, nah kita harapkan dengan adanya leadership ini, maka punya kreativitas gitu untuk memperbaiki tatanan di internal ya. Karena sebenarnya kalau dari segi kompetensi ya SDM, di kementerian tuh banyak kok anak-anak muda yang kompeten gitu ya. Tapi kalau di sistem birokrasi kita itu, orang yang kompeten itu malah dimusuhi, gitu. harus urut kacang sama macam-macam itu Ya kan. itulah yang Ini begitulah ya, iya 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 yang iya. apa namanya, Nggak sangat murni berbasis merit gitu ya. iya, bukan merit gitu ya. Jadi, hal-hal yang seperti itu, doktrin yang semacam itu di lingkungan birokrasi IT. itu harus Dan itu diakhiri, sangat nggak cocok untuk di lingkungan IT ya. sangat nggak cocok ya. Karena jadi gini, kan birokrasi itu hierarkis, ya itu memang dari sononya udah begitu, ya. Pemerintahan itu hierarkis. Sementara IT itu flat. IT itu jabatannya direktur, tapi kalau dari segi struktur itu sama. Mhm mhm Jadi bukan di atas yang lain, enggak. Direktur itu hanya salah satu fungsi dari organisasi. mhm. Sama dengan OB. Cuman ini Hanya fungsinya fungsinya beda gitu aja ya. fungsinya sebagai direksi, ini fungsinya sebagai bersih-bersih gitu. Tapi tidak lebih penting Tidak secara lebih penting kewenangan, gitu. secara ini. Karena secara organisasi kalau salah satu ini nggak ada, organisasi itu nggak berfungsi. Berarti Gitu. jangan-jangan Menkominfo itu nggak boleh dipegang pemerintah sekalian gitu ya. Diswastakan semua gitu ya. Ya artinya dimanapun di seluruh dunia, apa namanya, ya nggak perlu sampai dikotomis begitu ya. Tapi artinya harus dicari titik keseimbangannya di Mhm, mana. mhm. Dan Dan itu kita belum dapat ke sana sama belum sekali. dapat ya, sekali lagi untuk bisa mencapai keseimbangan dan kreativitas itu tadi ya perlu leadership. Orang yang memang punya mindset itu dan mengerti ya, memahami industri, memahami lingkungan birokrasi dan kemudian meng-combine itu dengan kreativitasnya mencapai suatu keseimbangan gitu. Mhm mhm. Dan ini masih ada tambahannya, Iya. itu segera, Mmm. sekarang, Iya now, iya iya jangan iya. besok-besok gitu. Karena udah telat kan Udah mestinya kan. telat, kita udah tertinggal gitu dan kita udah
Udah menjadi korban nih, masyarakat itu udah menjadi korban tanpa mereka merasa menjadi korban. Itu persoalannya. Kan data kita bocor kan seluruh Indonesia udah bocor. Sejak data BPJS bocor 220 juta itu kan berarti game over sudah semua. Beberapa, tahun atau beberapa bulan yang lalu kan ada hacker Bjorka atau siapa itu Iya, menawarkan iya itu betul. Iya, di dark web apa-apa itu gitu yang ya, BPJS ya. data-datanya itu kan. Artinya kan bisa jadi itu kan dari tadi, dari kondisi yang sudah sama, sudah Hmm, kebaca hmm, bolongnya di mana, ininya di mana gitu. ya. Tapi tidak ada perubahan apa-apa kan Tidak setelah ada itu perubahan apa-apa, bahkan malah makin meningkatkan arogansi, hacker-nya gitu ya. bukan arogansi, lembaga pemerintahnya gitu. Gimana maksudnya? Gitu ya. Jadi contohnya misalkan ini sebut nama aja ya langsung gitu ya, Dukcapil. Dukcapil itu malah makin makin, apa namanya, memaksakan otoritasnya gitu untuk memaksa semua kementerian lembaga dan semua layanan publik itu untuk menggunakan ektp sebagai kredensial. Terutama NIK-nya sebagai kredensial. Padahal NIK itu sudah disclose, sudah tersebar gitu. Dan yang namanya data yang sudah tersebar itu kalau di dalam teori ilmu security nggak boleh digunakan lagi. Dan data yang terdisclose itu nggak perlu terjadi berkali-kali, nggak perlu data ektp itu bocornya berkali-kali. Habis BPJS, terus kemudian Inavis, terus apalagi Dukcapil sendiri bocor, nggak boleh begitu. Nggak KPU bocor gitu, nggak boleh begitu. Karena data itu cukup sekali saja bocor. Mestinya sudah dianggap ini Iya, ya, kalau rawan ya? ginilah password kita diketahui orang lain. Boleh nggak kita masih tetap pakai password itu? Enggak, sistem akan memaksa kita untuk ganti password. Iya iya iya. Gitu. Bahkan nggak bocor aja, password itu harus diperbarui setiap ini dan nggak boleh recycle. Kalau sudah pernah bikin password yang ABCDE, nggak boleh ABCDE lagi. Wah ini serius sekali Bung, berarti harusnya kalau ngomong NIK itu sudah harus Lah ini kan dipikirkan sekarang untuk ganti sistem, apa, ganti sekarang ininya berarti ya? coba bayangkan gitu. NIK itu sudah terdisclose ya, sudah tersebar 220 juta. 220 juta itu ya semua orang yang udah punya KTP kan gitu Mhm aja. mhm. Yang sisanya yang belum punya KTP, belum punya apa, oleh karena itu Ya belum NIK-nya belum selamat gitu belum ya. memenuhi syarat lah. Iya, gitu. Karena data yang di BPJS itu kan NIK-nya itu. Nah, kemudian, ketika ini sudah terdisclose, setelah itu ya, Dukcapilnya malah memerintahkan semua kementerian dan lembaga untuk Untuk menggunakan autentifikasinya. harus menggunakan NIK. Contoh misalkan, yang sekarang sedang dipadu-padankan itu ya, nomor NPWP, NPWP. dihapus, diganti dengan NIK. Ya ini ya single point of failure tadi gitu ya. Iya iya Gitu. iya iya. Ngeri Orang itu ngeri sudah ngeri nggak ngeri aman kok malah itu dipakai. ngeri Nah, ngeri ngeri gitu. ngeri sekali. Nanti yang lain-lain juga begitu. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, itu semata-mata karena apa? Semata-mata karena menurut saya ya, pendapat saya itu karena arogansi Dukcapil. Dia ingin eksis dan dia ingin digunakan apa namanya, alasannya berdasarkan Undang-Undang Adminduk gitu ya, itu dijadikan kredensial. Undang-Undang Adminduk itu undang-undang konvensional, bukan undang-undang digital. Ya. Kalau kita menggunakan kredensial digital, itu kita harus menggunakan digital ID namanya. Digital ID itu bukan Bukan NIK. bukan digital ID itu bukan KTP yang apa namanya, Elektronikan. di format dalam bentuk digital seperti yang dilakukan Dukcapil sekarang. Jadi ektp-nya sekarang ada di handphone. Bukan itu. Digital ID itu bukan itu. Digital ID adalah satu kode yang tidak bisa diidentifikasi. Ya, kode itu tidak bisa kalau kode ini ketemu apa diketahui orang, dia nggak bisa, "Oh ini apa Pak Didit." Itu nggak bisa. Iya iya iya. Ya, yang bisa apa apa namanya, untuk mereferensikan apakah kode ini punyanya siapa, itu sistem, Mendekodingnya gitu ya. mendekodnya itu. Nah, kode ini dibikinnya berdasarkan sejumlah komponen pembuatnya gitu ya. Salah satunya adalah data kependudukan ya, salah data kemudian kemudian ada sertifikat elektronik. Ya, sertifikat elektronik ini yang mengotentifikasi, yang meyakinkan bahwa si pengguna adalah memang benar si Iya iya. pengguna secara digital. Iya iya. Kemudian apa? Biometriknya si Biometrik. pengguna, Iya iya iya. gitu. Bisa Jadi wajah, bisa cap apa, ya, bisa sidik jari retina, gitu bisa ya. sidik jari, gitu. Sehingga ketika kredensial ini nanti digunakan dalam semua transaksi, kalau kredensial ini bocor, diketahui orang lain, ya orang lain nggak bisa pakai.
Beda dengan eKTP itu kalau bocor, bentuk digitalnya bocor, bisa kita pakai untuk daftar pinjol, bisa bisa macam-macam ya, itu. Karena itu adalah benda konvensional, bukan benda digital, gitu. Ini ngeri banget Bung jadinya. Hanya pemahaman yang basic seperti itu aja ternyata Iya, hanya masih semata-mata salah. karena itu tadi arogansi, arogansi instansi itu tadi ya. Jadi dia ingin dia ingin semuanya, apa namanya, mengikuti otoritasnya gitu. Padahal di dalam konsep digital nggak begitu, itu salah kaprah. Berarti rencana pemerintah misalnya ada mau menuju ke single identity number dan sebagainya itu juga masih sangat rawan ya untuk kalau misalnya pakai mindset yang seperti ini. Iya, betul. Yang namanya single identity number itu di era konvensional ya, Iya iya. di Ya era. kalau di Amerika kan ada nomor Social Security Number Nah, gitu kan. social security number itu nomor yang kenapa kok pakai social security number, kenapa kok nggak paspor, kenapa kok Iya nggak iya nomor iya iya. pajak atau yang lain-lain, karena yang nomor-nomor yang lain itu bisa di-decode. Mhm mhm. Ya, kalau social security number itu benar-benar random number, Iya iya iya. gitu. Dan Eee, hanya orang itu yang tahu atau sistem tadi yang bisa Sistem, membaca. ya. Kalau kita ngapalin gitu ya, Mhm. sebagai pemilik Iya social iya security number-nya kita ngapalin, iya iya. gitu. Kan social security number juga nggak ada kartunya. Mhm 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 mhm. KTP ada, SIM ada KTP gitu SIM ya. ada, KTP ada, tapi social security number Tapi nggak beda ada. beda dengan nomor itu ya. Ya, Iya iya. jadi, itu sama, digital ID itu juga begitu. Kalau digital ID itu yang sekarang sudah kita pakai sehari-hari, kalau Mas pakai, apa namanya, aplikasi Google misalkan ada namanya sekarang kalau kita pakai Google, kita sudah nggak masukkan, username, password, nggak dikirimin OTP lagi, Iya tapi iya. pakai namanya Google Passkey. Mhm. Itu cukup diaktifkan sekali dengan memasukkan, entah fingerprint ataupun, apa namanya, Biometrik ya. biometrik kita. Ya, ya itu digital ID. Dan itu kesimpan di sana, tidak bisa di-hack lagi secara ini. Enggak, justru enggak tersimpan di Google, itu tersimpan di device kita, Mmm. gitu. Jadi kita hanya bisa mengotentifikasi dengan menggunakan device itu, gitu. Jadi kalau device ini ganti, kita otentifikasi lagi, Oke oke. fingerprint lagi, Oh, iya iya. Makanya kalau misalnya kadang gitu. login di tempat lain itu Iya, di login karena juga. sekarang di handphone-nya ini ada yang namanya hardware security, namanya hardware security module. Hardware security module ini membantu meningkatkan keunikan otentifikasi tadi. Jadi kalau biometrik ini kan keunikan kita sebagai manusia. Tapi kalau hardware security module ini keunikan device yang kita gunakan. Jadi device kita itu benar-benar berbeda dengan yang dipakai oleh orang lain gitu. Meskipun merek serinya sama gitu. Itu katakanlah tadi balik lagi ke konteks PDN di swasta, di mekanisme bisnis yang Iya, sudah berjalan, iya. itu sudah sedemikian advance gitu ya untuk pengamanan. Advance sudah dipakai industri. Iya iya. Digital ID ini ada providernya cukup banyak di Indonesia. Ya, ada lebih dari 5 provider digital ID dan sudah digunakan oleh industri misalkan perbankan, udah pakai. Tapi pemerintah masih begitu, Makanya gara-gara ada, apa, Dukcapil yang memaksakan tadi gitu ya. Semua disuruh pakai NIK gitu. Ini kan konyol sekali. Kita katanya mau transformasi digital, tapi masih pakai NIK gitu. oke Bung, sudah banyak sekali kita ngomong kelemahan bahkan kekonyolan yang kemudian Iya. terjadi. Tapi jangan kita tutup forum ini dengan pesimis yang begitu Oh, luas. enggak. Coba misalnya gini, ada nggak katakanlah dengan kondisi yang terjadi Mhm, seperti ini, kita sudah di-hack sedemikian rupa, apa istilahnya, dengan berbagai macam layanan pemerintah juga akhirnya mhm. kepotong. Ada nggak kemudian hal yang bisa, ya kalau bahasa ini silver lining gitu, ada nggak kira-kira, ya bisa membuat semacam wake up call gitu loh, ya ini memang Ya ini sekarang ini wake up call kalau menurut saya, yang kesekian kali, yang mudah-mudahan kali ini direspon dengan. benar-benar kesetrum gitu loh, biar kita tuh ngerasain. Sebenarnya udah berkali-kali disetruminya. Disetrumnya udah berkali-kali, udah bertahun-tahun belakangan ini, lebih dari 5 tahun ini kita sudah berkali-kali terkena insiden di level nasional, gitu. Ya, yang terakhir tentu saja BSI itu ya, gitu. Kan ada yang bahkan komunitas hacker ada yang bilang, "Itu Muhammadiyah kenapa mindahin duitnya BSI, dari BSI?" Ya karena tahu udah nggak aman itu. itu, guru-guru Muhammadiyah itu kan gaji kan dari BSI ya, Mhm. gitu. Pada saat itu kan down selama hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Ya itu nasibnya guru-guru yang di tempat terpencil bagaimana, gitu. Jadi,
apa namanya, tapi hal-hal semacam itu masyarakat itu tidak melihat ada tindakan konkret yang tegas menegakkan aturan itu gitu ya, dan ada yang bertanggung jawab gitu. Ya. Semuanya kan ngeles. Nah, maksud saya dari sisi Bung selaku Mhm, ya pelaku dan mhm. sudah mungkin sering sekali mungkin ya speak up atau mengingatkan, kira-kira dengan kejadian ini apa yang katakanlah harusnya lebih menjadi semacam pendorong untuk pemerintah? Ya, kalau memang benar pemerintah ini menganggap, apa namanya, SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu memang penting dan menjadi salah satu core dari pemerintahan yang sekarang apalagi yang mendatang gitu ya. Ya ini peringatan terakhir nih gitu, karena ya, dan peringatan terakhir ini sudah langsung menunjukkan bahwa semua pejabat itu nggak kompeten. Itu kenapa? Contohnya misalkan kemarin konpresnya, bahkan di DPR mengatakan, "Datanya aman kok, kan datanya terenkripsi." Belum Kita kelihatan ada di-download keluar gitu ya? nah itu sangat fatal. Karena kalau kita membaca semua literatur tentang ransomware, ransomware itu tindakan enkripsi itu serangan terakhir. Jadi ransomware itu pasti sudah masuk Ya sejak ya ya ya. berbulan-bulan Ya ya. sebelumnya atau Kita bahkan kita nggak tahun tahu sebelumnya. datanya yang sudah diambil apa saja gitu kan? Nah, yang dilakukan oleh attacker-nya, ransomware itu yang pertama kali ketika dia berhasil masuk di satu sistem, nggak langsung encrypt dia. Dia itu memetakan yang namanya aset informasi. Kan tadi informasi adalah minyaknya era sekarang gitu ya, yang memiliki nilai. Jadi dia petakan dulu data yang berharga mana, ada yang mau beli enggak, Iya data iya. ini. Dia test the water, dikirim sampel-sampelnya itu ke calon pembeli. Nangkep ya. Jadi saya bayangin saya maling, Ya. ngapain saya nyalain alarm ini kalau saya bisa ngangkutin TV-nya Betul, dulu gitu ya. betul. Jadi dia sudah istilahnya eksfiltrasi, data itu sudah diangkut keluar satu persatu Jangan-jangan sudah pelan-pelan. tinggal ampasnya doang gitu ya, baru diaktifkan Enggak, ransomware. datanya kan mana data. Kalau data ini dicuri atau data itu bocor, data itu kan nggak hilang. Data Tapi itu kan kan bisa diduplikasi. lah iya tuh, makanya kan Makanya di-copy. Makanya dia, "Oh, data kita aman kok, nggak ada enggak, tanda-tanda diambil maksud keluar," maksud gitu. saya dalam sudah tinggal ampasnya itu maksud saya yang sudah dijual duluan gitu. Iya, jadi ini sudah biasanya sih enggak, biasanya nggak dijual. Nggak, biasanya nggak dijual dulu, tapi ditunjukkan sampelnya kepada calon pembeli. Oke, Ya, semacam kemudian dilelangkan gitu ya? jadi gini, jadi pembuktian bahwa data ini penting adalah kalau pemiliknya panik. Oh, oke Ya, oke oke. pemiliknya panik. Kita ngetahui kalau pemiliknya panik atau enggak, kita encrypt. Ya, Responnya ternyata respon. senegara heboh ini kan. Heboh, enggak, wah kan bener kan penting, berarti dana ini bernilai. Dia ngirimkah, tebusan $8 juta, berarti data yang akan dijual ini Nilainya jauh lebih tinggi dari itu. bernilai jauh lebih tinggi dari $8 juta. Kenapa dia bisa bunyi $8 juta? Karena di proses di belakang ini sudah ada yang nawar lebih dari itu, gitu. Artinya kalau misalnya sekarang Iya, pemerintah nyerah, ya iya. dikasihin $8 juta, Oh, data bisa dibuka. nggak akan dibuka data itu. Jadi itu memang permainan psikologis. Oke. Itu permainan psikologis kalau di industri perbankan ya, di industri finansial lah gitu ya. Ketika data itu sudah terenkrip, setiap detik yang dilalui itu kerugian. Yang selama nggak bisa diakses Ya datanya gitu kan ya. hitungannya per detik tuh. Iya iya. Kalau di perbankan ya, per detik dia transaksi nilainya berapa, kalau sehari berapa triliun. Itu, counter-nya itu kan jalan terus, argonya jalan terus. Oleh karena itu ketika dia, mengirimkan ransom, itu kan ada hitung mundur. Batas waktu untuk pembayaran ini 4 hari misalkan. Lewat dari 4 hari nilai tebusan naik. Oh, naik. Oke. Tebusan. Ya itu mempermainkan psikologis tadi. Kalau orang, "Wah ini penting gak ini kita dimaki-maki seluruh dunia," gitu ya, imigrasi misalkan numpuk di area internasional sampai semua kedutaan besar telepon gitu kan. Ya, wah ini gawat ini kalau gitu. Ya udah kita bayar aja supaya kita bisa, eee, Normal kembali gitu. normal kembali gitu. Nah itu kekalahan pertama. Karena ketika itu udah dibayar memang betul layanan bisa berjalan kembali atau berjalan sebagian karena biasanya double extortion. Dibuka tapi sedikit, nah udah kan berarti gua bisa buka beneran kan, Mhm mhm berarti mhm. gua nggak janji palsu kan, Mhm mhm. untuk sisa datanya lu bayar lagi segini, Dan itu lebih mahal. lebih mahal, gitu. Itu namanya double extortion. Ketika sudah jadi, terbuka semua, layanan udah jalan kan dia, "Aduh udah lega, kita aman," gitu kan. Belum aman. Karena setelah ini pasti akan dilelang itu datanya.
Karena data sudah diambil semua tadi. Iya, Paling nggak yang masalahnya sudah berharga tadi itu. masalahnya lelang ini nggak selalu terbuka, nggak seperti data BPJS. Kalau itu dilelang terbuka, datanya memang nggak terlalu penting atau nilainya murah. Tapi kalau yang nggak pernah kedengeran, datanya dilelang, itu dilelang secara tertutup. Itu yang bidding-nya gila-gilaan. Karena berarti Bisa data nggak dikasih gambaran, kira-kira siapa biddernya ini yang tertarik dengan kalau data-data? kalau di industri biasanya pesaing. Karena kan data Kalau yang bank, dijual ya bank pesaing gitu ya bank misalnya. pesaing. Oke, kalau data negara kayak gini, Ya data-data berarti state actor. dan itu yang kemarin sama menteri, alhamdulillah katanya semuanya. Alhamdulillah mau dibantu FBI untuk dibuka datanya gitu ya. Ya, dibuka sama FBI ya FBI juga ikut tahu isinya data. Gitu. Dan kita nggak tahu siapa nanti yang akan memanfaatkan data itu dengan niat. Nah, ini persoalannya itu begini. Karena nggak punya digital mindset, nggak punya kepemimpinan leadership itu, coba tanya pemerintah. Data di PDN itu yang penting mana? Dan kalau yang nggak penting yang mana? Mereka bisa milah-milah nggak yang penting dan sama nggak penting? Atau bahkan ada yang rahasia nggak? Gitu. Nah, kalau yang penting nilainya berapa? Coba tanyakan itu kepada semua pengelola PDN ini. Ya, kalau mereka bisa jawab, ya itu bisa diharapkan kita ke depan ada harapan. Karena mindsetnya mereka sudah Ya. benar lah minimal. Kalau tidak bisa jawab, ya udah game over ini. Harus kita bangun ulang dari nol. Ya, kita desain ulang dari nol dengan melibatkan orang-orang yang memang kompeten yang selama ini ngeritik tapi nggak pernah diajak gitu. Nah, itu persoalannya gitu ya. Jadi mereka hanya dengerin dari apa yang mereka senangi saja gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi di Indonesia ini tidak pernah ada yang namanya valuasi data. Ya. Jadi kita nggak tahu data itu penting apa nggak penting. Contoh valuasi data itu penting eh, apa enggak itu kita tes. Kalau data sampean bocor, data EKTP itu sampean merasa jadi korban yang dirugikan nggak? Gitu. Kan enggak, ya nggak apa-apa. Emang KTP bahkan kita kalau ke gedung instansi pemerintah KTP-nya Ya, ditinggal ya, gitu. ya, ya, ya. Nggak tahu di scan buat apa ini kan. Buat apa? Buat daftar pinjol atau bikin rekening palsu nggak tahu gitu. Atau buat daftar apa judi online gitu kan kita nggak tahu. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita Di mindset kita tentang itu masih mindset kita tentang valuasi valuasi terhadap data. data itu nggak punya. Karena valuasi terhadap data nggak ada, maka kita tidak mampu memetakan risikonya. Kalau data ini bocor gimana? Kalau data ini rusak bagaimana? Kalau data ini hilang bagaimana? Ya, risikonya apa? Risikonya macam-macam loh. Bisa dituntut ganti rugi, ya. Bisa kalau itu perusahaan lisensinya bisa dicabut. Undang-undang PDP itu. Nggak bisa menjaga kerahasiaan Nggak data bisa itu. menjaga kerahasiaan ya. Datanya rusak. Di Undang-Undang PDP denda. Ya, bahkan sampai pidana gitu. Dicabut izinnya, lisensinya, dan ada kemungkinan class action. Ini setelah ini sudah ada yang bikin petisi supaya menterinya suruh lengser dan masih ada satu petisi lagi yang mengatakan mereka akan class action. Berapa nilainya class action itu nanti? Kalau pemerintah nggak mampu memvaluasi datanya sendiri. Itu pertama ya. Jadi apa namanya valuasi terhadap data, memetakan risiko dan kemudian ketika sudah tahu risikonya, maka langkah berikutnya kan harusnya melakukan rencana mitigasi. Supaya risiko itu tidak Tidak terulang terjadi. lagi. Gitu. Yang terakhir apa? Penjaminan. Ya, kalaupun memang sudah dimitigasi dan tetap terjadi, penjaminannya bagaimana? Penjaminan itu bisa backup, bisa asuransi. Di industri perbankan di industri finansial di Amerika, ransomware itu setiap tahun nilainya itu 20% dari total omset. Bayangin, gede sekali. Karena begitu besarnya, akhirnya mereka menciptakan asuransi khusus untuk ransomware. Jadi kalau kejadian, ya bank itu udah langsung bayar aja. Tapi yang bayar asuransi. Gitu. Jadi preminya didasarkan atas resiko. Atas risiko gitu. Mereka berani begitu kan udah ngitung risiko gitu. Nah, jadi itu bisa dilakukan karena melakukan valuasi data tadi. Lah pemerintah ini enggak, klasifikasi. Data data itu rahasia apa enggak? Enaknya rahasia apa enggak ya? Nah, contoh misalkan, nama gadis ibu kandung itu selalu dibilang rahasia. Padahal rahasia enggak itu coba? Itu kan enggak rahasia gitu.
Paling enggak minimal mantan pacarnya ibu kita kan tahu namanya, yang Di menikah kan juga tahu. di-hack apa, kakak aja udah ketahuan itu kan. Iya, setiap kali ibu kita ulang tahun dirayakan di Facebook itu, "Selamat Ibu Aminah," gitu ya. Iya 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 iya. Saya memang tidak akan berharap bahwa kita menemukan panacea ya malam ini ya, Iya, karena kemudian oke. memang masalahnya sedemikian besar ya. Tapi paling enggak dari berbagai macam insight Bung Didin tadi kita bisa paham sebagai publik itu bahwa memang problemnya sebegitu mendasar, Betul, problemnya begitu serius, tidak hanya ngomong tentang kejadian kemarin itu, karena mungkin kemarin itu hanya simptom ya, iya puncak gunung es gitu ya dari yang kejadian. Tapi kemudian harus keseluruhan mulai dari tadi menunjukkan apa istilahnya CIO dan CISO tadi iya kan itu kan kayaknya juga sesuatu yang sepertinya logik aja, tapi hari ini kan kita nggak tahu. iya Kalau ngomong keamanan negara ada tentara ya berarti panglima tertingginya ya panglima TNI gitu kan. Kalau ngomong keamanan dalam negeri ya kepala panglima polisi gitu kan, kepala polisi. Tapi soal keamanan data ini kan ternyata kita nggak punya siapa yang harus ini gitu kan. iya. Padahal kalau di dalam undang-undang PDP, itu wajib di dalam undang-undang PDP itu harus wajib ditunjuk penanggung jawab. Ya, kalau nggak ada leadership seperti ini ya kasihan aja orang yang ngelola data itu sekarang diancam oleh undang-undang gitu ya. Jadi itu memang harus, satu tahapan yang ini pil pahit yang harus kita telan gitu ya. Dan bukan semangatnya mau menyalahkan gitu ya, Mhm. atau mendiskreditkan pihak tadi. Nggak begitu ya. Itu hanya sekedar contoh aja yang tadi saya sampaikan itu contoh real yang diketahui oleh masyarakat supaya masyarakat langsung, Iya iya iya, apa dan namanya, jadi dan top of mind gitu ya. harapannya juga kan kemudian dengan pembahasan ini kita lebih terbuka kan kemungkinan-kemungkinan peta jalannya untuk perbaikan tadi. Betul, ya. Karena kemudian kalau misalnya melihat kemarin kesadaran saya ada yang cukup positif dari RDP kemarin di persepsinya apa, Komisi 1 itu misalnya, ya pertemuan ini jangan diharapkan menyelesaikan semua, tapi minimal kita tahu Mmm. problem apa, peretasan ini kapan bisa selesaikan, itu dulu. Adanya leadership itu berarti di kemudian hari ketika kejadian seperti ini itu nggak saling lempar tanggung jawab. Iya iya Jadi ketika ada leadership berarti penanggung jawabnya jelas. iya iya. Ya, Sehingga penanggung kekurangan apa, betul. perbaikan apa, itu kan Ya, jelas ininya gitu. jadi nggak apa saling lempar handuk kayak gini gitu ya. Dan mudah-mudahan Bung nggak kapok gitu ya main sini untuk kemudian kami tanggap lagi untuk Oh, tahapannya siap, apa? siap, Tahapannya siap, apa ini? siap. Sudah memperbaiki apa? Katakanlah misalnya nanti bisa diselesaikan apa, Kominfo sama BSSN dalam waktu 1 bulan ke depan. Tapi kan harusnya nggak berhenti di situ kan? Betul, Harusnya ada betul. reformasi-reformasi lain atau Kan bahkan mungkin masih kan ini sistemik ya. Jadi, PDN ini sistemik karena PDN ini kan yang di level kalau di tatanan sistem informasi itu dia di level paling bawah, PDN ini. Nah, kegagalan PDN hari ini itu adalah cermin dari kegagalan yang layer di atasnya, layer aplikasinya, iya iya iya. layer pengelolanya, layer apa, manajemennya, ya, layer aturannya, policy-nya, gitu kan. Berarti SOP nggak dijalanin dan seterusnya. Nah itu, jadi ini memang harusnya jadi wake up call beneran gitu ya, bahwa teori itu, bukan sesuatu yang dikarang dari antah berantah gitu ya, tapi teori itu disusun berdasarkan best practices atau pengalaman yang memang sudah proven terjadi di industri. Sehingga maka muncullah teori itu. Sehingga kalau kita mengabaikan itu, nggak mematuhi itu, ya harusnya kita harus membuat teori sendiri dong, paling tidak. Kalau enggak, ya berarti memang kita lalai. Kita memang, apa namanya, apa istilahnya itu ya, apa, ya kelalaian ya. Nah itu kalau pemerintah, kelalaian itu berarti Negligent. ya, kelalaian itu kalau pemerintah itu fatal, karena pemerintah itu nggak boleh lalai. Ya, jadi itu bisa dituntut gitu ya. Karena ini mungkin jadi di persepsi saya itu jadi Mhm, kayak jadi semacam running team lagi ketika beberapa minggu belakang kami membahas tentang judi online, tentang mhm, pinjaman online dan sebagainya. Itu kan ada kayak semacam running team itu gini, memang kayaknya sih kalau katakanlah kalau di dunia finansial itu kita menyimpulkan bahwa finansial literasi kita itu rendah, kayaknya di bidang teknologi ini juga teknologi literasi kita itu memang iya, kita terlalu cepat, apa, ngalami ini, tapi kemudian nggak ada cognitive mapping yang cukup untuk menyiapkan ini maknanya apa sih, iya, gitu. Sehingga kemudian dari bawah gagap, kemudian kena iya, serbuan judi online, pinjaman online. Di atasnya pun regulasi juga akhirnya telat sekali untuk iya. sehingga kemudian ya kejadian seperti ini terus-terusan terjadi gitu.
Nah, mudah-mudahan ini menjadi apa Iya, istilahnya, bagian dari upaya untuk i literasi yang cukup memperkaya kita gitu untuk kemudian bisa lebih memahami apa makna atau yang dibalik kejadian-kejadian ini. menurut saya sih, mungkin sebagai penutup gitu ya, closing gitu ya, segeralah gitu ya, mudah-mudahan nggak usah nunggu pemerintah yang baru gitu ya, pemerintah yang sekarang itu segera, menunjuk ya orang-orang yang kompeten gitu ya, ditempatkan, right man on the right place gitu ya. Dan yang lebih penting lagi orang yang punya mindset digital ya, bukan orang yang, mindset-nya, masih konvensional atau yang digitalisasi. Digitalisasi itu hanya itu tadi, ektp di-copy di dalam handphone itu bukan transformasi digital itu, itu namanya digitalisasi gitu ya. Barang Digitalisasi. konvensional dibikin dari file digital. Karena transformasi digital itu justru menghilangkan yang begini-begini. Gitu ya. Jadi udah nggak pakai KTP lagi, pakai tadi, pakai Passkey, pakai digital ID. Pasca Nah, generatif berarti ya? Ya ya. itu hanya bisa tercipta kalau mindset-nya mindset digital, gitu. Ya itu mudah-mudahan kali ini segera gitu ya. Karena ini kan, ya ini PDN itu kan etalase wajah dari republik kita di di ruang digital ya. Ya ya ya. Ya ini kan Saya bayangkan kita di depannya Malaysia, di depannya Singapura, itu kan jadi tertawanin kita sekarang, ya gitu. takutnya nggak hanya sekedar ditertawakan ya, tapi dicatat sebagai kelemahan yang nanti kalau Iya. kita ada apa-apa konflik sama mereka, Nah, ternyata ini itu. kan yang paling gampang gitu Itu loh. paling gampang, udah bikin pemerintahan kita lumpuh. Bayangkan ini kan semangatnya presiden, semangatnya Pak Luhut gitu ya, semangatnya Bu Sri Mulyani gitu kan, semuanya Iya ditransformasi iya digital dan iya bergantung sepenuhnya iya pada digital, iya, tapi ternyata kelemahan gitu. keamanan ini ternyata nggak menjadi sama sekali kesadaran utama gitu untuk itu. Mungkin perlu yang di PDN itu yang kena jangan imigrasi, tapi Kementerian Keuangan dulu yang kena. Biar lebih Baru terasa gitu semuanya ya, langsung biar langsung mau berpikir gitu. biar syoknya lebih kuat gitu ya. Suapnya lebih kuat. Oke, Om Didin, terima kasih banyak atas, waktunya. Terima kasih Mas. Kita ketemu lagi di Siap. ruang berikutnya gitu ya. Iya. Baik pemirsa, ruang dialektika kali ini saya pikir memang tidak cukup menyelesaikan membahas lengkap, tapi kemudian mudah-mudahan cukup untuk sebagai pengantar memang kita harus lebih banyak membahas masalah-masalah ini di ruang publik. Saya Winarko Ngantiwani undur diri, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila.